Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan, semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Semua itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan setiap penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya ini menjadi satu rupa yang harum, yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Kalau Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, inilah yang bisa kami berikan Tuhan bersama dengan umat-Mu. Setiap suara kami, sorak kami, tubuh kami, nyanyian kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Lebih lagi siap melawat setiap hati kami. Terima kasih Bapa, lebih lagi Roh-Mu Tuhan bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terdahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami gak takut Tuhan, kami gak gentar, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita musyarakat Tuhan di tempat ini lebih dahsyat lagi. Sebab Dia Yesus Allah yang hidup dalam hidup kita. Haleluya. Berjalan bersama-Mu. Yes. Ku gentar, tangan-Mu menopangku, jalan di kehidupan. Kau mengangkat setiap kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatan. Yes. Amin, amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari lebih dahsyat lagi kita mau tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus, Yesus. Oh, oh, oh. Berjalan bersama-Mu, takkan ku gentar. Takkan ku gentar. Yes, sebab tangan-Mu menopangku. jalani, jalani. Jalani kehidupan. Lebih dahsyat lagi Kau mengangkat setiap kami. Oh, oh, oh. Kau beriku kemenangan. Ya pribadi saya.
Terima kasih Tuhan untuk semangat, untuk sukacita yang Kau taruhkan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak sekedar Tuhan kami lirik Tuhan dari lagu-lagu ini Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau lebih lagi nyatakan, keluar dari hati kami yang tulus di hadapan Engkau, bahwa kami mau mencintai Engkau selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan pujian ini Tuhan lebih lagi di hadapan-Mu. Yesus. Syukur. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari dengan hati yang tulus katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nanti jemaat Tuhan menaikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Amin Tuhan. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan. Kami mau cinta Engkau selama hidup kami. Cinta Engkau, ku tetap cinta Yesus selama. Iya Aba, Bapa, iya Aba, Bapa, ini aku anakmu. ini aku anakmu. Yes Tuhan, Layakkanlah Kau layakkan setiap hidup kami. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Iya Bapa, iya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh Hidup kami Tuhan. Iya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Engkau Tuhan. Yes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Iya Bapa, iya Bapa,
Tuhan. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Glory bagimu. Ya Aba, Bapa, pakailah sesuai dengan rencana. Bawa hidup kami Tuhan. Lebih lagi bawa setiap hidup kami. Rasakan Tuhan setiap lawatan-Mu. Haleluya. Ini aku anakmu. Sesuai dengan rencana-Mu, ya Bapa, ya Bapa. Oh Yesus, haleluya. Jesus, 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 lebih lagi serukan Bapa, Bapa, iya Bapa, iya Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, makasih Tuhan, makasih Tuhan, oh, yes, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, inilah setiap anak-Mu. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Nyatakan lebih lagi melalui firman-Mu Tuhan. Kami lebih lagi membuka setiap hati kami. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Bapak, tidak sekedar sebuah lagu, sebuah pujian kami nyanyikan, tapi biar ini menjadi janji kami kepada Tuhan. Badai sekalipun tidak akan meninggalkan kasih kami kepada Tuhan. Kami akan mencintai Tuhan bahkan sampai sepanjang umur hidup kami. Karena kami sungguh merasakan betapa Tuhan Bapa kami yang baik, yang sudah menyatakan kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan bertata dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Sebab itu saat ini kami mau siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi benih yang tertanam di tanah hati kami yang baik, dan boleh menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu urapi kami semua, sehingga firman-Mu sungguh Tuhan boleh menjadi remah di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk Kau pakai menjadi saluran berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya. Mari kita akan membuka bersama-sama dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini, pentingnya hikmat ya. Pentingnya hikmat. Mari kita akan membuka bersama-sama dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mari kita akan baca bersama-sama khusus ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, sebelum saya lanjut, nggak apa-apa, dibuka aja pintu itu. Ya, Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, kembali kepada tema ini. Jadi hari ini saya ingin memberikan judul khotbah saya, pentingnya hikmat. Ya, pentingnya hikmat. Kita membaca dalam ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan katakan, jatuh ke dalam pencobaan, anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Kalau orang dunia membaca ini, mungkin dia akan berkata, maaf ya, ini mah gele. Gele tahu istilah keren dari gelo. Masa jatuh ke dalam pencobaan harus dianggap kebahagiaan? Ya. Kalau orang dunia membaca ini, mereka akan berkata, di mana alasan untuk kita menganggap sebagai sebuah kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Namanya pencobaan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Namanya pencobaan itu dianggap pasti menyusahkan. Namanya pencobaan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita di sini, menyatakan di sini bahwa ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kira-kira saudara bisa nggak menangkap, memahami, dan kemudian menerapkannya di dalam kehidupan kita? Jatuh ke dalam pencobaan, anggap sebagai sebuah kebahagiaan.
Coba tengok di samping kiri kanan. Nah, dia tahu pasti maksudnya apa kita nengok dia. Ya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Jatuh ke dalam sesuatu yang tidak menyenangkan yang namanya pencobaan, kemudian kita disuruh anggap itu kebahagiaan. Kalau kita terima duit, kalau kita naik pangkat, kalau usaha kita maju, nah ini baru bisa dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Tapi kembali kepada firman Tuhan, kalau begitu apakah firman Tuhan keliru? Apakah ayat ini salah tulis? Yang pasti tidak ada yang keliru di dalam Alkitab. Setiap isi di dalam Alkitab ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita percayai. Sebuah kebenaran yang harus kita pegang. Sebuah kebenaran yang harus kita terapkan, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memahami ini? Firman Tuhan mengatakan, di dalam ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya. Jadi ada hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita selalu sadari, yang perlu kita selalu ingat dalam kehidupan kita, itu jangan sampai kurang. Apa itu? Hikmat. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, maka kita disuruh minta kepada Allah. Bagaimana kita bisa memahami pencobaan yang disuruh oleh firman Tuhan untuk kita anggap sebagai kebahagiaan? Kita perlu hikmat, saudara. Kita perlu hikmat, kita butuh hikmat. Kalau kita tidak punya hikmat sampai kapanpun, kita nggak akan ngerti bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita kalau jatuh ke dalam pencobaan, anggap itu kebahagiaan. Kalau kamu jatuh ke dalam kebahagiaan, ke dalam pencobaan, tersenyum. Kalau kita tidak punya hikmat sampai kapanpun, kita tidak akan mungkin memahami hal ini, apalagi melakukannya dalam hidup kita. Maka hari ini firman Tuhan mengajak kita, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Katakan sama-sama, kekurangan hikmat. Jadi jangan kita hanya minta kepada Tuhan kalau kita kurang duit aja. Ada nggak di antara saudara yang pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku kekurangan hikmat, aku minta tambahkan hikmat. Ada nggak? Ada nggak? Tapi kalau kurang duit nggak usah diajarin ya. Ada hal bahkan dalam tanda kutip, ini mungkin agak ekstrim kalau saya katakan, bahkan yang lebih penting daripada ketika kita kurang iman, kurang uang, yaitu ketika kita kekurangan hikmat. Maka ketika kita sadari kalau kita merasa kita kurang hikmat, firman Tuhan berkata, minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah. Karena hikmat ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat penting. Katakan sama-sama, sangat penting. Jadi hikmat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan seorang Salomo, dia mengatakan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-16. Amsal pasal 16 ayat yang ke-16, mari baca sama-sama. Yang bisa baca di depan, silakan baca di depan. Mari baca sama-sama, 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari mendapat perak. Yang setuju firman Tuhan katakan amin. Memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas. Bayangkan, seorang Salomo membandingkan dengan emas dengan hikmat. Katanya memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Ya. Tapi kadang
kita mungkin sudah kekurangan hikmat, tapi kita tidak pernah berdoa meminta kepada Tuhan. Ya, kita tidak pernah berdoa meminta kepada Tuhan, tapi ketika kita kurang uang, wah itu otomatis kita langsung berdoa kepada Tuhan. Ya, ada di antara saudara yang seperti itu? Kayaknya nggak ada ya dari wajahnya, nggak ada yang mengaku maksudnya. Ya. Jadi jangan kita yang cuman kita sadari, yang cuman kita ingat kalau kita kurang uang minta, ya, minta kepada Tuhan. Kurang hikmat juga harus minta. Kenapa? Karena memperoleh hikmat itu sungguh jauh melebihi memperoleh emas, ya, jauh melebihi memperoleh emas. Salomo nggak asbun, nggak asal ngomong, ya. Tetapi dia buktikan itu kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik pasalnya yang pertama, 2 Tawarik pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Jadi Salomo tidak asal bicara, tetapi dia buktikan dalam kehidupan sehari-hari. 2 Tawarik pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian, Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi setelah Salomo dalam hari itu mempersembahkan korban, bahkan gak kira-kira di sini korbannya dikatakan 1000 korban bakaran. Malamnya kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Tuhan. Dikasih kesempatan Salomo minta apa yang kamu kehendaki. Apa yang kamu inginkan, minta saat ini, aku akan berikan kepadamu. Kalau saudara jadi Salomo, kira-kira yang akan saudara minta apa saudara? Halo. Kira-kira kalau saudara jadi Salomo, yang saudara akan minta apa? Kebanyakan mungkin akan minta fulus. Ya. Atau mungkin permintaan-permintaan yang lain yang berguna untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Kemewahan hidup apalagi sekarang banyak ditawarkan ya. Mungkin dia akan minta seisi IBCC ya. Informa seisi informa saya punya gitu ya. Kalau kita dikasih kesempatan seperti itu, kalau manusia dikasih kesempatan seperti itu, kayaknya kebanyakan orang akan meminta sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya, sesuatu yang sifatnya duniawi. Bayangkan, Salomo dikasih kesempatan oleh Tuhan, Salomo, persembahanmu itu menyenangkan aku. Maka sekarang mintalah apa yang kamu ingin, aku akan berikan kepadamu. Kalau saat itu mungkin sudah ada Lamborghini, dia akan minta cukup 5 aja Lamborghini buat saya. 1 pesawat, 1 helikopter, dan macam-macam mungkin yang dia bisa minta. Tapi yang luar biasa dari Salomo, mari kita kembali kepada 2 Tawarik tadi. Di dalam ayat yang ke-7, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 8, berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Ayat 9, maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkau yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Ayat 10, mari baca sama-sama 2, 3. Berikanlah sekarang kepadaku
hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-12 saya langsung baca, firman Tuhan berkata, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ketika dikasih kesempatan untuk minta apa yang diminta oleh Salomo, ternyata yang dia minta hikmat dan pengertian. Ya, padahal dia butuh kekayaan, pasti. Ya. Tetapi yang dia minta pada saat itu hikmat. Nah, yang luar biasa dari Tuhan, ketika Salomo minta hikmat, ternyata bonusnya ngikut, ya. Bonusnya ngikut. Apa yang ikut? Kekayaan, kemuliaan, harta benda dan lain-lain. Jadi Salomo memandang harta kekayaan itu tidak lebih berharga daripada hikmat. Maka kemudian ketika dia dikasih kesempatan minta apa saja, yang dia minta adalah hikmat kepada Tuhan. Maka kemudian apa yang dikatakan di sini, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, dan kemudian Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada Salomo. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan hikmat sampai sebegitu pentingnya Salomo meminta kepada Tuhan? Apa sih yang dimaksud dengan hikmat sehingga bagi Salomo itu tidak lebih berharga daripada harta kekayaan, kemuliaan dan lain-lain? Yang pertama, hikmat itu adalah berbicara tentang talenta atau keahlian, ya. Berbicara tentang talenta atau keahlian. Jadi hikmat itu adalah kepandaian untuk seseorang bisa melakukan sebuah karya. Ya. Sebuah karya itu adalah hikmat, ya. Jadi siapapun kita perlu ini, Saudara. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak muda apalagi. Kita sedang menghadapi persaingan yang sangat ketat, ya. Di dunia kerja sekarang kita dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat, ya. Dibutuhkan sebuah keahlian, ya. Dibutuhkan sebuah keahlian untuk kita bisa diterima di dalam satu pekerjaan, ya. Diterima di dalam satu pekerjaan. Maka seperti Salomo, dia kemudian meminta hikmat, kita juga harus minta hikmat. Kalau kita merasa kita kekurangan hikmat. Di zaman perjanjian lama ketika Tuhan hendak membangun bait suci, maka Tuhan menyuruh ambil orang-orang yang punya keahlian untuk kemudian membuat perkakas-perkakas untuk dipakai di bait suci. Dia panggil kemudian, diambil kemudian orang-orang punya talenta, yang punya keahlian, yang dikatakan punya hikmat yang luar biasa. Dan kemudian mereka mengerjakan apa yang menjadi tugas yang sudah dipercayakan kepada mereka. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang hikmat, itu bicara tentang berhubungan dengan intelektual, ya. Hikmat itu adalah kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan, sehingga ketika kita punya hikmat, ketika kita punya cukup hikmat, maka kita akan baik di dalam setiap mengambil keputusan. Ya, di dalam mengambil keputusan kita punya kebijaksanaan, ya. Punya kebijaksanaan. Maka kita perlu hikmat ini di dalam kehidupan kita. Ada banyak pilihan-pilihan yang seringkali dihadapkan kepada kita. Dibutuhkan hikmat agar kita tidak salah mengambil keputusan. Kebijakan-kebijakan ini yang kemudian diminta oleh Salomo sebagai seorang raja. Dia perlu hikmat, dia perlu kebijaksanaan di dalam memimpin, menghakimi bangsanya. Maka kemudian dia menganggap ini lebih penting ketimbang kekayaan, ketimbang harta benda, ketimbang kemuliaan. Yang penting punya hikmat. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Kalau kita kekurangan hikmat, firman Tuhan berkata, mengingatkan kita minta kepada Tuhan. Ya, jangan cuma kurang uang saja baru kita minta, tapi kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Yang ketiga, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah hal yang berhubungan dengan spiritual. Ya, hal yang berhubungan dengan spiritual. Dimana kalau kita bicara tentang spiritual, hikmat dalam hubungan dengan spiritual, maka ada beberapa hal yang saya catat di sini apa yang dimaksud dengan hikmat. Yang pertama, hikmat itu adalah kemampuan rohani untuk mengenal Allah dan menyelami karya Allah. Ya. Jadi hikmat itu adalah kemampuan rohani untuk mengenal Allah dan menyelami karya Allah. Ada banyak hal dalam diri Allah yang perlu kita kenal. 2 minggu ke belakang kita dibawa untuk kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Maka kemudian di dalam Efesus pasalnya yang pertama, Efesus pasal yang pertama kita boleh lihat di situ sebentar. Efesus pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan seperti ini. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia, apa saudara? Memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi hikmat itu adalah kemampuan rohani untuk mengenal Allah dan menyelami karya-karya Allah. Ada banyak karya Allah yang sulit untuk kita cerna secara logika. Kita perlu hikmat untuk itu. Ada banyak orang hari ini karena saking terlalu pintar mungkin dia nggak percaya bahwa pernah kejadian laut Teberau itu terbelah. Di mana air sungai ya, air laut Teberau itu tidak mengalir. Di tengah-tengahnya bisa kering. Dibutuhkan hikmat untuk mempercayai ini. Dibutuhkan hikmat untuk bisa menyelami karya Allah ini. Ya. Ketika sungai Yordan terbelah, bangsa Israel bisa lewat, itu pun sama. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu hikmat sehingga kita bisa mengenal Allah dan kita bisa menyelami karya-karya Allah. Sekalipun kadang-kala nggak masuk akal. Tetapi itu adalah kebenaran yang harus kita percayai. Kebenaran yang harus kita pahami dan kemudian kita percayai. Banyak hal di dalam Alkitab yang kadang-kala nggak bisa kita cerna dengan logika kita. Ya, dengan logika kita. Maka dibutuhkan hikmat untuk itu. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan rohani untuk memandang sesuatu dari sudut pandang Allah. Kemampuan rohani untuk memandang sesuatu dari sudut pandang Allah. Ya. Contoh misalnya tadi, ya, kita dikatakan untuk menganggap kebahagiaan, menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak punya hikmat, ya kita sulit untuk memahami ini, saudara. Kalau kita tidak punya hikmat, kita sulit. Karena ketika Tuhan berkata, anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan, jangan lihat dari sudut pandang berpikir kita. Tapi kita harus lihat dari sudut pandang bagaimana Allah berpikir, ya, dari sudut kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Hikmat itu memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ketika kita bisa melihat ini dari sudut pandang Allah, maka kita bisa menerima dan mempercayai, kita bisa setuju dengan Tuhan bahwa ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, kita bisa anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena nanti pada akhirnya kita akan mengerti bahwa ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, iman kita semakin dibentuk sehingga iman kita semakin hari semakin kuat. Di dalam Yakobus tadi berkata, kalau kita bisa memandang itu dari sudut pandang Allah, di Yakobus pasal 1
ayatnya yang ke tiga ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, maka yang negatif itu akan menjadi positif. Amin. Amin. Ketika kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, maka yang negatif itu akan menjadi sesuatu yang positif. Ya, contoh lain saudara, di dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau mengucap syukur dalam keadaan baik, no problem. Tapi kalau mengucap syukur dalam keadaan tidak baik, kira-kira gimana? Kalau kita kurang hikmat, kita akan sulit untuk mempraktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mungkin dalam keadaan buruk, dalam keadaan yang tidak baik, kita kemudian berkata terima kasih ya Tuhan. Maka kalau kita tidak mampu melakukan ini, berarti itu tandanya kita kurang hikmat. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, minta supaya kita ditambahkan hikmat, sehingga kita mampu bersyukur dalam keadaan buruk sekalipun. Dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kita tetap mampu bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara? Amin. Nah kemudian contoh yang lain. Lukas 6 ayat 27. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kepada orang yang mendengarkan aku berkata seperti ini kata Yesus. Sudah mau mendengarkan perkataan Yesus? Mau? Apa yang Yesus katakan? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bahkan ayat selanjutnya dia katakan berkatilah mereka. Ya. Orang yang mengutuk kita berkati. Kalau kita tidak punya cukup hikmat, ini akan menjadi kesulitan buat kita menerapkan, mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin seorang musuh kita harus kasihi. Dia udah nyakitin saya, sekarang saya diminta untuk mengasihi dia. Dia udah nyakitin saya, kemudian saya diminta untuk mendoakan dia. Dia sudah menyakiti saya, dia sudah mengkhianati saya, atau apapun mungkin yang tidak menyenangkan yang sudah dilakukan orang itu. Sekarang firman Tuhan berkata, kasihi dia. Kasihilah musuhmu. Kalau kita tidak punya hikmat, maka kita akan sulit untuk memahami, apalagi mempraktekkan hal ini. Tapi kalau kita punya hikmat, maka kita akan melihat ini dari sudut pandang Allah. Kenapa dia harus dikasihi? Yang pertama, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dosa kita sebanyak apa? Kejahatan kita seperti apa? Tuhan sudah ampuni kita. Maka itu alasannya kita mengampuni. Kalau kita memandang dari sudut pandang Allah, Tuhan saja mengasihi dia, kenapa saya tidak harus mengasihi dia? Ya? Halo? Halo? Ada yang pernah disakiti oleh seseorang di sini? Oh enggak ada, yang bersih semua hatinya ya. Amin. Ya. Jadi apapun yang pernah terjadi, perlakuan orang tidak menyenangkan kepada kita, kita diminta kasihi musuh. Maka untuk kita bisa melakukan itu, kalau kita kurang hikmat, kalau kita sulit untuk melakukan ini, itu artinya kita kurang hikmat. Kalau kita kurang hikmat, firman Tuhan berkata, minta itu kepada Tuhan. Dan saya akhiri dengan ayat ini, Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sumber atau awal dari semuanya, bagaimana kita memiliki hikmat adalah takut akan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar saat ini. Terima kasih karena kami boleh diingatkan untuk kami boleh kaya di dalam hikmat. Mungkin ada di antara kami yang entah disadari atau tidak disadari, kami mungkin kekurangan hikmat. Hari ini kami mau minta hikmat itu ditambahkan dalam hidup kami, sehingga kami punya keahlian yang cukup, talenta kami boleh menjadi bekal kami untuk menata masa depan kami. Kami punya kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang tepat dalam semua pilihan yang dihadapkan kepada kami. Kami punya kemampuan rohani untuk menyelami karya Allah, untuk kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Kami diberi kemampuan secara rohani untuk kami mengerti hal-hal yang terkadang tidak masuk ke logika, tapi itu adalah kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Mari meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami, sehingga firman-Mu sungguh boleh menjadi rema, menjadi tuntunan, menjadi pegangan yang kuat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan dan yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Jadi minggu depan ibadah kita adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-25 ya. Harusnya 25 tahun dirayakan dengan cukup meriah. Tapi sehubungan dengan si COVID, maka kita merayakan dengan cukup sederhana, tidak ada perubahan dalam skema ya ibadah, tetap seperti ini. Tapi mungkin ada beberapa hal sedikit untuk mengingatkan kita tentang hari ulang tahun gereja kita ya. Jadi diharapkan nanti minggu depan kita hadir tepat waktu ya. Jangan merasa rugi kalau kita hadir sebelum misalnya jam 7:30 kalau di KU1 ya. Jangan merasa sayang 5 menit gitu ya. Ya, atau sayang 10 menit saya sudah ada di gereja, sayang gitu. Jangan merasa sayang. Sebaiknya kalau saudara bisa hadir misalnya 10 menit sebelum kebaktian dimulai, itu akan jauh lebih baik. Jadi minggu depan kita akan bersama-sama memperingati atau merayakan ulang tahun gereja kita. Dan hari Jumat kita kembali mulai ibadah doa puasa secara offline ya. Tapi tetap kita batasi ya, makanya tetap harus mendaftar. Yang ingin ikut bisa mendaftar ya. Boleh mendaftar di grup ya, boleh mendaftar di grup. Baik, itu saja pengumuman yang saya dapat sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada saat pagi hari ini. Kami percaya setiap kami yang boleh beribadah, Tuhan menilik setiap pribadi kami.
Apapun yang menjadi keperluan kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Apapun yang menjadi pergumulan kami tahu Tuhan adalah sumber pertolongan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar kiranya menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, Tuhan kembali memimpin, menyertai, dan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Bahkan setiap uluran tangan umat-Mu melalui persembahan mereka, Tuhan yang akan memberkati dengan berkat-Mu yang dari surga. Setiap umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Biar janji-Mu digenapi, tingkap-tingkap langit dibukakan, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Kami juga terus memberkati bangsa negara kami dari upaya untuk lepas dari pandemi virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk upaya pengadaan vaksin virus ini Bapa. Tuhan berkati para ilmuwan yang sedang melakukan penelitian. Tuhan berkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga pada akhirnya boleh ada vaksin untuk boleh mengatasi masalah virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, biar perlindungan Tuhan ada atas setiap kami di sepanjang minggu ini. Kami dijauhkan dari segala paparan virus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa